Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba Windows 10 versi yang paling ringan. Saking ringannya, ini ISO-nya itu cuma berukuran sekitar 600 MB, alias setara dengan satu CD. CD compact disk, bukan celana dalam. Ini adalah Tiny 10 buatan NTDev. Windows 10 yang udah disunat brutal dan ukurannya menjadi kecil banget, dan seharusnya menjadi sangat ringan banget. Katanya Tiny 10 ini adalah Windows 10 yang versi paling ringannya. Jadi langsung aja kita coba. Saya sangat penasaran dengan Windows 10 yang katanya paling ringan. Sebelum kita coba install OS-nya, terima kasih banyak untuk yang sudah join membership channel ini. Kalian bisa masuk TV, nonton video lebih awal, dan juga nonton video khusus yang membership aja. Sayangnya di laptop kentang ini agak-agak nge-lag masuk TV-nya karena speknya kentang. Kalau kalian minat, kalian bisa join dan harganya itu cuma 5.000. Wah, murah banget! Seperti biasa, saya bakal coba install Tiny 10 ini di laptop kentang Asus X200CA yang pakai Intel Celeron, RAM 2GB, dan Robi harddisk 500GB. Pertama, saya bakal coba Tiny 10 versi B2. B2 ini artinya beta 2, bukan babi. Ini Windows 10 1809x32 bit yang ukurannya itu cuma 600 MB. Setelah saya download ISO-nya, langsung aja saya pasang ke flash disk pakai Rufus si ISO-nya. Dan setelah itu saya coba pasang flash disk-nya dan coba booting ke installernya. Sayangnya ini nggak booting. Saat saya pilih flash disk-nya ini cuma ngeblank item dan balik lagi ke BIOS. Ini tuh ternyata akibat laptop kentang ini nggak bisa booting OS 32 bit lewat UEFI. Jadi mau gak mau saya ulangi lagi bikin bootable-nya. Tapi kali ini pakai yang MBR untuk BIOS, bukan UEFI. Dan setelah bikin ulang bootable-nya pakai MBR, akhirnya ini bisa booting ke flash disk-nya dan muncul press any key to boot from USB. Setelah ini kita bisa pencet tombol apapun di keyboardnya dan auto masuk ke installer Windows-nya. Selanjutnya ini sama persis seperti install Windows 10 pada umumnya. Tinggal next aja dan pilih partisi harddisk tempat buat installnya. Dan setelah itu tinggal tunggu sampai beres. Iya, sampai beres kalau misalnya beres. Sayangnya setelah laptopnya restart, ini malah stuck di tampilan ini. Kita disuruh memilih sistem operasi tapi gak dikasih pilihannya. Ini sepertinya bootloadernya kepasang tapi OS-nya gak kepasang atau ada yang gak lengkap. Selanjutnya saya iseng coba restart, mungkin ini perlu di restart manual. Dan saat saya restart laptopnya, ini muncul logo Windows dan ada loading di bawahnya. Awalnya saya ngira ini beneran lagi booting ke Windows. Tapi gak lama kemudian malah balik lagi ke layar yang sama. Saya coba beberapa hal di balik layar, namun sayangnya singkatnya saya berakhir surrender buat pasang Tiny 10 versi B2 di laptop kentang ini. Jadi selanjutnya saya bakal coba Tiny 10 versi B4 alias yang 64 bit. Ini ukurannya lebih besar dikit 900 MB dan ini 64 bit, tidak seperti J2 Prime yang masih 32 bit. Setelah saya download ISO-nya, langsung aja saya pasang pakai Rufus ke flash disk-nya. Untuk ini saya bakal pakai yang UEFI karena BIOS laptopnya cuma support UEFI yang 64 bit. Dan saat saya coba booting pakai flash disk hasil bikin bootable tadi, ini muncul tulisan gak jelas awalnya. Namun akhirnya booting juga ke installer Windows-nya. Dan di sini sama persis prosesnya seperti install Windows 10 pada umumnya. Tapi sayangnya saya ketemu masalah saat coba pilih partisi harddisk-nya. Sayangnya harddisk yang saya pakai ini formatnya masih MBR. Jadi harus saya ubah dulu jadi GPT pakai diskpart. Ini proses bakal menghilangkan semua data yang ada di harddisk-nya. Tapi harddisk saya sih isinya nggak ada yang penting, jadi nggak masalah. Setelah saya konversi harddisknya jadi GPT, ini akhirnya bisa dipilih si partisinya, dan kita bisa lanjut proses installnya. Seperti biasa, kecepatannya ini tergantung komputer atau laptop yang kalian pakai. Setelah beres tahap awal, ini langsung coba booting ke Windows 10. Dan sekarang nggak muncul selected operating system kayak tadi lagi. Tapi malah muncul error baru yang katanya proses installnya gagal dan katanya kita harus ulangi lagi. Tapi kali ini bedanya saat saya coba restart si laptopnya, errornya tuh langsung hilang dan kita langsung masuk ke OOBE-nya Windows 10. Ini lagi loading nih OOBE-nya. Di proses OOBE-nya ini seperti biasa tinggal next aja sampai komputer atau laptopnya restart. Setelah ini kita diminta nama username yang bakal pakai komputer atau laptopnya. Ini gak nyambung sama Microsoft Account karena kemungkinan besar udah disunat integrasi Microsoft Account-nya. Untuk bagian privacy setting, ini matikan saja. Microsoft jangan dikasih tahu data kita.
Setelah beres OOBE, akhirnya kita bisa masuk ke desktop Windows 10. Tapi ini ada CMD tiba-tiba kebuka seperti virus, tapi ini bukan. Usut punya usut, ternyata ini tuh alat yang lagi ngekompres si Windows 10-nya biar semakin kecil dan semakin ringan. Seharusnya. Setelah proses kompresnya beres, saya coba lihat usage RAM-nya. Dan ini cukup kecil juga, cuma memakan 600 MB dari RAM 2GB yang dimiliki kentang ini. Dari penggunaan CPU dan harddisk juga ini relatif rendah dibandingkan Windows 10 versi biasa atau bahkan versi mod lainnya. Tapi yang paling bikin kaget itu penyimpanannya. Ini tuh cuma makan penyimpanan sebesar 3GB. Jadi ini Windows 10 bisa muat di penyimpanan 8GB seperti HPJ Tuprem tolol. Dan sesuai yang kita download tadi, ini tuh basisnya Windows 10 yang agak jadul, yaitu versi 18.09 Enterprise LTSC. Salah satu cara buat membuat OS ini sangat kecil ukurannya, yaitu dengan menghapus banyak driver bawaannya. Jadi kalian harus siapkan file drivernya. Untuk driver LAN card dan WiFi card ini bisa diinstal dengan lancar. Saya bisa dapat koneksi internet. Namun untuk driver VGA-nya ini agak aneh. Ini bisa diinstal dan berfungsi, tapi ini tuh ngebug. Dimana saat saya coba buka kontrol panel drivernya malah muncul error dan gak bisa dibuka. Jadi saya gak bisa atur si driver VGA-nya. Selain itu, implementasi .NET Framework-nya juga itu unsure bandget. Saya awalnya sempat coba mau ngoding pakai cek pagar di laptop ini. Tapi ternyata alat Visual Studio-nya malah ngebug dan muncul error sampai saya tuh gak bisa bikin proyek baru. Dan untuk sebagian besar game juga gak bakal bisa langsung jalan. Karena kalian harus pasang DirectX-nya dulu akibat DLL-nya banyak yang dihapus. Selanjutnya, saya coba pasang browser. Microsoft Edge-nya sudah dihapus, jadi kalian benar-benar harus install browser sendiri. Dan yang paling males itu, karena nggak ada Microsoft Edge ataupun Internet Explorer, kalian harus copy installer browsernya. Dan untuk proses copy filenya, Tiny 10 ini mempersulit prosesnya. Awalnya saya coba copy lewat HP, tapi ternyata semua HP saya tidak ada satupun yang terdeteksi. Usut punya usut, ini karena Tiny 10 ini tuh gak punya driver MTP. Jadi kalian terpaksa harus pakai flashdisk atau harddisk eksternal buat kopinya. Namun setelah kalian bisa copy pun, masalah tidak stop di situ. Untuk Google Chrome, sayangnya ini gak bisa diinstal dan muncul error saat dibuka installernya. Errornya juga gak jelas ini maksudnya apa. Saya baru pertama kali lihat side-by-side error. Tapi saat saya coba Firefox, ini bisa. Walaupun untuk Firefox ini pas installnya malah error di tengah jalan. Tapi ini si Firefox-nya keinstall dan bisa dipakai untuk browsing. Sebenarnya saya agak bohong dikit sih, karena sebenarnya nggak bisa-bisa banget. Karena kalian buka satu tab aja si penggunaan RAM-nya langsung penuh dan RAM 2GB-nya auto habis. Walaupun begitu, kemarin saya sempat coba nekat untuk live streaming pakai OBS di laptop kentang ini pakai Tiny 10. Hasilnya ini bisa, tapi itu pun maksa banget karena si penggunaan RAM-nya selalu di atas 90% dan saya gak bisa buka aplikasi apapun. Dimana live streamingnya ini tuh isinya cuma saya ngelihat gambar di image viewer Irfan View. Saya udah tahu ini laptop gak bakal kuat kalau buka Google Form sambil buka live chat YouTube, jadi saya screenshot dulu dari HP saya dan copy screenshotnya. Untuk main game ini masih bisa dan untuk game jadul masih lancar. Dari performanya ya ini sama aja kurang lebih seperti di Windows 10 versi lainnya. Kalian bisa lihat video tes game di laptop kentang ini di channel saya. Dan hebatnya walaupun drivernya banyak yang disunat, tapi pas saya coba colok controller Xbox One, ini langsung kedetek gak perlu pasang driver yang aneh-aneh. Apakah Tiny 10 ini bisa menjadi sistem operasi yang worth untuk dipakai di laptop kentang? Jawabannya jelas tidak, karena OS ini tuh disunatnya terlalu brutal sampai gak layak pakai. Tiny 10 ini sebenarnya lebih seperti eksperimen dan bukan sistem operasi yang untuk dipakai sehari-hari. Bahkan pembuatnya juga sudah bilang begitu. Menurut saya, kalau mau pakai Windows yang ringan, lebih baik pakai Windows versi mod lainnya seperti Atlas OS atau Revi OS. Walaupun tidak seringan Tiny 10, tapi jauh lebih layak dipakai. Tapi menurut saya alternatif yang lebih baik untuk laptop ataupun PC kentang itu coba pasang OS Linux kebanggaan Anton Wibowo yang bakalan jauh lebih ringan dibandingkan Windows. Karena Windows 10 yang paling ringan sekalipun ternyata masih sangat berat, terutama untuk penggunaan browsing. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.